Terjadi pada bulan Juni 2021 lalu, kini kasus babysitter yang bertindak tidak sepantasnya terhadap putra pertama dari Roger Danuarta dan Cut Meyriska kini kembali terblow up. Roger dan Cut Meyriska nyatanya mendapatkan protes keras dari netizen atas tuduhan tidak mau mengurus anak sendiri. Tak ingin berpanjang lebar, keduanya pun kini kembali membahas terkait kejadian tersebut. Namun, di balik nasib miris yang dialami oleh keduanya, beruntung kini Roger dan Cut Meyriska mendapatkan babysitter yang amat tulus merawat kedua anak mereka. Lantas, seperti apakah klarifikasi yang coba disampaikan Roger dan Cut Meyriska mengenai kejadian tersebut? Ya, kasusnya udah lama banget. Nih aku kasih tahu ya. Jadi itu kasus dari yang masalah nasi basi segala macam, anakku jatuh kepalanya ini segala macam, itu kan memang human error, memang nggak punya pengalaman suster, tapi nggak punya pengalamannya banyak gitu kan. Setelah kejadian itu memang kita cari yang lebih berpengalaman, yang punya sertifikat segala macam. Ini kembali lagi kita tidak menyalahkan si jasanya, si babysitternya, bukan lebih ke oknum lah ini. Lebih ke pribadinya sendiri. Mungkin dia sendiri itu tuh kayak kurang berkomitmen atau apa gitu. Jadi ya setelah kejadian itu memang ada kejadian lagi, memang tidak pernah ada yang tahu, nggak pernah. Baru kemarin mungkin Roger ngomong gitu kan di podcast gitu, hanya cuma sekedar kayak ya dulu tuh pernah kejadian ini tuh kan kayak udah setahun setengah yang lalu ya, udah lama banget ya, nggak lama dari si nasi basi itu gitu. Jadi kita kenapa nggak nyebarin, ini kan sebenarnya kan pro and kontra juga kan, karena ada yang kayak memang dia emang pekerjaannya suster tapi kayak ngerasa elunya aja kali ibunya gitu kan. Sebenarnya jadinya kita nggak mau menghindar banget, karena emang kita nggak mau orang mikir seperti itu. Kembali lagi kita tidak menyalahkan atau menyalahkan jasanya, tidak, agennya juga tidak. Ini lagi balik lagi ke orangnya. Keduanya kita handle sendiri. Bener. Ya, juga jangan itu ya juga sebagai bantuan bener, aja. Jangan juga kan banyak juga netizen yang bilang makanya urus sendiri dong gitu kan segala macam. Ya balik lagi, dapur orang kan gak ada yang tahu. Satu, kedua, memang itu ada kita. Dia memperlakukan itu ada kita. Dia mencubit, menjepit, melempar, menjambak, begini, itu semuanya ada kita. Ada di ruangan sebelah. Ada di ruangan sebelah. Kan kadang-kadang kita kan butuh yang namanya ke toilet, kita butuh namanya makan, kita butuh namanya mandi. Pada saat itu aku dan Roger lagi nggak ngambil kerjaan. Pasti tahu dong ya, kemarin tuh memang kayak beda sama tahun ini, emang kerjaan kita lagi banyak banget. Tapi waktu kemarin itu yang setahun setengah yang lalu memang kerjaan kita lagi nggak ada. Kita lagi nggak ambil kerjaan kecuali endorse doang gitu kan. Paling cuma sama bisnis, tapi bisnis kan juga nggak yang kayak visit karena masih covid. Waktu itu covidnya kalau nggak salah masih yang tinggi banget gitu kan. Jadi kayak cuma di rumah aja waktu itu kerjanya. Jadi memang itu diperlakukan di mamaku lagi sholat di sampingnya, habis itu akunya lagi di ruangan sebelah, ada di tempat. Jadi memang aku dan Roger tipenya kalau anak nangis itu, Roger kan ke anak wow banget kan. Dia catat setiap anaknya nangis, jam berapa. Begitu kita lagi ada waktu, kita lagi nggak meeting Zoom atau kita lagi nggak megang handphone segala macam, kita playback lah di rumah CCTV itu apa terjadi. Ternyata itu terjadi. Ini suster baru kerja itu 1,5 bulan, tapi memang anakku kayak trauma banget gitu. Yayasannya ini terjadi kayak begini-gini, bagaimana kok bisa seperti ini. Jadi kan yayasan juga akan hati-hati untuk mengambil next-nya gitu. Karena dia emang udah suster lama banget padahal. Tapi itu dia pengen melapor. Iya, kita ngomong sama yayasannya. Mungkin yayasannya akan melakukan kayak entah backlist, apa aku nggak ngerti. Yang jelas karena dia punya sertifikat suster itu. Sebenarnya kan tidak boleh ya, karena dia punya ternyata aku cari tahu track recordnya emang udah begitu. Bener-bener yang hati-hati banget. Nah, pas si babysitter yang selanjutnya masuk ini baik banget kita dapatnya, dan bener-bener tuh tulus banget, sayang banget sama udah mau kita. setahun udah setahun yang pertama, yang kedua yang megang si adenya itu udah 6 bulan, dan mereka itu benar-benar sayang banget. Itu oknumnya lagi sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa nyalahin kayak kita kerja di kantor, nih karyawannya nggak ngerti-ngerti, udah dijelasin bikin proposalnya seperti ini nggak ngerti-ngerti, ya kita nggak bisa nyalahin. Oh ini mana nih HRD-nya yang nyari kok kayak begini, nggak bisa nyalain HRD-nya. Balik lagi ke orangnya kan, mampu atau tidaknya. Mungkin ini dalam keadaan dia tidak mampu atau dia punya psikis seperti apa. Ya paling aku cuma nyaranin buat ibu-ibu di luar sana kalau mau nyari ya suster atau misalkan jasa seperti itu ya benar-benar dicek dulu psikisnya, background-nya itu lebih penting sih, lebih bagus.
Terlepas dari kejadian kelam yang kini kembali dibahas, nyatanya sebuah persiapan menjelang puasa telah disiapkan oleh Cut Meriska dan juga Roger Danuarta. Menjadi momen yang amat dinanti-nanti oleh keduanya, Cut dan juga Roger nampak kembali mengingat suasana bulan puasa di tahun lalu bersama buah hati tercinta mereka. Lantas seperti apa kesiapan Roger Danuarta dan Cut Meriska menjelang bulan Ramadan? Persiapannya ya apa Seru ya? Seru banget ini momen ya. Iya. Puasa pasti ya pengalaman yang kayak kemarin sahur bareng sama anak juga ikutan kadang-kadang kan gitu. Terus puasa bareng walaupun kita sesibuk apapun kita sih berusaha kayak saling nyamperin satu sama lain, siapa yang lagi nggak ada kerjaan nyamperin satu buat buka puasa bersama. Bikin kayak kolak, terus kayak aloe vera dipakein apa sih sirup gitu, terus kayak goreng-gorengan. Terus kalau sahur tuh biasa aku selalu masakin masakan Aceh gitu, dan dia demen. Ini udah lidahnya ke Aceh-Acehan kan. Jadi biasa aku suka bikinin asam peung, ya makanan Aceh gitu sahur dia suka banget. Belum banget, belum. Aku pengen banget sih. Rencana sih memang kayak pengennya antara sebelum bulan puasa atau setelah Lebaran gitu, karena memang aku lagi ada kerjaan beberapa ini yang nggak bisa ditinggalin. Terus anakku masih kecil kan, yang satu yang nggak bisa dibawa pergi terlalu lama gitu. Terus dia ada kayak sensitif gitulah, jadi agak sedikit susah gitu. Jadi memang benar-benar butuh waktu dan kesiapan buat si anaknya itu. Soalnya kemarin pergi jauh aja tuh, oh ternyata jadinya banyakan di hotel gitu. Jadi kayak lebih hati-hati lagi kalau mau pergi. Pengen banget ziarah apalagi bulan puasa ini ya. Jadi kayak diwakilin sama mama sih gitu. Tapi persiapannya bulan puasa. Baju baru, oh iya dong, kembaran. Udah jadi kayak ini ya, aku demen banget kayak gitu ya, namanya kayak mau bulan puasa atau mau lebaran kayak baju kembaran gitu kan sama suami. Ya lagi nyiapin bener. Kita tuh aku sama suami komitmen kita tuh nggak ada riweh, jadi dinikmatin. Nggak bisa makan ya sudah, ntar aja dulu makannya, tunggu anak tidur. Nggak bisa sahur ya udah gitu, sistemnya sih gitu. Jadi jalanin aja, kayak kita pergi kemarin apa segala macam, oh anak lagi rewel ya udah berarti kita di kamar aja nggak kemana-mana gitu. Jika mungkin komunikasi sih, aku sama Roger sistemnya komunikasi dan saling support sih, nggak menghambat apa kegiatannya dia, tidak melarang, saling support satu sama lain. Kayak Roger juga support aku dalam acara ini, aku senang kamu bisa berkembang, nggak cuman hanya di satu titik doang, bisa ke tempat lain. Dan aku juga seperti itu, aku senang kamu udah mau usaha ke properti atau apa segala macam, aku support juga dia. Jadi kayak kita komunikasi sih, mau dari kerjaan, masalah anak, masalah rumah, semuanya diomongin. Kalau kita tuh semuanya hal kecil yang nggak penting juga diomongin, jadinya ya lancar-lancar aja gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Dari pacaran sampai sekarang nggak berubah, semua orang juga ngomong gitu. Nah itu kuncinya sih satu-satunya kan, maksudnya apa yang sudah menikah ya jangan diubah tuh, yang dari pacaran sampai nikah seperti itu.